Diawali dengan memperlihatkan 3 orang kesatria yang tengah memasuki rumah salah seorang ahli kungfu, di mana tujuan mereka bertiga ialah hendak membunuh master kungfu pemilik rumah ini, yang diketahui kerap melakukan penindasan di kalangan masyarakat. Tidak ada yang tahu pasti dari manakah mereka bertiga ini berasal. Mungkin mereka murni hanya ingin membela masyarakat atau karena kesel aja juga tidak tahu. Yang pasti, tidak ditemukannya master yang mereka cari tersebut membuat mereka bertiga mengalihkan bidikannya, yaitu dengan membunuh istrinya dan juga memotong kedua tangan anaknya. Ya, ini dia sosok dari master keji yang mereka cari, namanya Master Dao, dan bersama asistennya yaitu Tuan Wan, Master Dao langsung menghabisi ketiga kesatria tersebut saat itu juga, di mana dari adanya peristiwa ini, Master Dao akan mencari keturunan ketiga kesatria tersebut, dan akan mengajarkan anaknya kungfu agar bisa membunuh semua keturunan dari ketiga kesatria tersebut. Nantinya, si anak akan dibekali tangan besi supaya kuat, dan lewat keyakinan yang diberikan ayahnya inilah, membuat si anak terpacu adrenalinnya dan tak sabar ingin menggunakan tangan besi tersebut. 15 tahun kemudian, berkat keterampilan dari seorang pandai besi, beginilah bentuk dari tangan si anak, dan kita panggil saja dia John karena memang tak ada namanya, di mana tangan besi ini mampu menembakkan misil dari ujung jari-jarinya yang cukuplah membuat tangan seseorang akan mengalami pendarahan jika terkena misil tersebut. Dan berkat koneksi serta kekuatan ayahnya di desa ini, anak-anak dari kesatria yang membuat tangannya terputus dulu akhirnya ditemukan, lalu tanpa pikir panjang John pun langsung membuat mereka semua lumpuh. 给他们几个松绑！我，嘿，坐好！哎呀！ Pada suatu siang, tepat di sebuah rumah makan, ada 2 orang pemuda yang terheran-heran dengan penampilan tangannya si John, yang Master Dao menganggapnya itu adalah sebuah penghinaan. Di mana seketika itu, kedua orang tersebut langsung diberi efek jera yang semua orang di restoran itu hanya bisa melihatnya saja karena memang gak berani ikut campur dengan keluarga Master Dao ini. Sampai datanglah si tukang pandai besi yang membuatkan tangannya si John. Dengan beraninya tangan besi memprotes tindakan tersebut yang jelas membuat si John terpancing emosinya dan berniat akan membunuhnya. Saat itu juga Tuan Wan langsung menghentikannya karena menurutnya melukai tukang pandai besi bisa kapan saja, yang penting sekarang makan dulu. Seorang pemuda bernama Liang yang mendengar percakapan mereka juga memberanikan diri dengan ikut-ikutan memprotes yang seketika membuat nafsu makan mereka benar-benar hilang. Dan yang terjadi selanjutnya, setelah membuat Liang tak bisa melihat indahnya pemandangan lagi, Tuan Wan langsung mendatangi si pandai besi dan ia berpura-pura mengundangnya ke rumah Master Dao dengan berkata bahwa Master Dao ingin meminta maaf sekalian menjamunya untuk minum arak. Padahal sebenarnya Master Dao berniat membuatnya jadi bisu, yang Master Dao melakukannya dengan cara mencekoki pandai besi ramuan yang bisa membuat seseorang jadi bisu, entahlah ramuan apa itu. Dimana untuk melengkapi penderitaannya si pandai besi, Master Dao juga membuatnya tak bisa mendengar, yang itu cukup membuat si pandai besi menderita.那位敢骂人的铁匠住在哪里？为打铁，也叫他们弄得又聋又哑了。 Mendengar si pandai besi bernasib sama sepertinya, Liang pun berusaha berjalan ke rumahnya dan akhirnya secara tak sengaja bertemu lewat insiden tabrak badan. Dan dari sinilah mereka akhirnya memutuskan untuk berteman dan juga akan tinggal bersama di rumahnya si pandai besi. Kekejaman keluarganya Master Dao tak berhenti sampai di situ. Hanya karena tak sengaja tersenggol, seorang pria bernama Jack harus merasakan hidup sulit
karena kedua kakinya dipotong, yang itu membuat kedua korban sebelumnya menabung Jack untuk jadi teman juga, di mana saat sedang bekerja, datang seorang kesatria pedang ingin membuat pisau yang melihat kondisi mereka bertiga, justru membuat kesatria itu ingin menolong juga, yang mana setelah diberitahu sosok pelakunya di mana, kesatria pedang putih tersebut langsung mendatangi rumahnya Master Dao, dan langsung membalaskan dendam dengan bertarung melawan mereka semua. Seperti yang sudah bisa ditebak, kesatria itu pun tak mungkin bisa menang karena ya hanya sendirian. Dan kalian tahu apa yang akan diperbuat Master Dao terhadapnya? Master Dao membuat kesatria tersebut jadi orang ODGJ lewat cara yang cukup unik, yaitu dicepit kepalanya dengan menggunakan besi. 侠士，你没事吧？有没有受伤？我也不知道。是你，这位侠士，你 Merasa harus bertanggung jawab atas apa yang menimpa kesatria, Jack pun mencoba mencari sesuatu yang mungkin bisa dijadikan petunjuk tentang jati diri siapa si satria ini, dan didapatilah sebuah kertas yang ternyata si kesatria ini hendak menuju ke rumah gurunya untuk menyerahkan surat itu, di mana tanpa pikir panjang lagi, mereka bertiga memutuskan untuk menuju ke sana agar bisa mengantarkan si kesatria itu yang kita sebut saja dia Chen Sen. 这里我来过。Sesampainya di rumah sang maha guru, mereka bertiga menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Chen Sen, dan tak lupa juga menceritakan kondisi mereka yang jadi cacat, yang juga dilakukan oleh orang yang sama, di mana setelah menceritakan kekejiannya Master Dao itu, mereka bertiga memohon untuk diangkat jadi muridnya, yang di luar dugaan, sang guru menerima hingga membuat mereka bertiga jadi punya semangat untuk menjalankan hidup lagi, di mana sebagai langkah awal, si Jack dibuatkan sepatu besi oleh ahlinya langsung, yang setelah melewati tahap proses berhari-hari, jadilah sepatu tersebut dan langsung digunakan oleh si Jack. Meskipun di awal-awal sempat kesulitan untuk menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya, lewat perjuangannya, Jack pada akhirnya mampu berdiri tegak, yang sejak saat itulah mereka mulai berlatih. 你双目失明，必须以耳代目。现在你小心听着。韦达铁两耳失聪，我在他手心中画字。
Tak terasa, waktu sudah berjalan 3 tahun lamanya sejak pertama kali mereka datang kemari. Mereka berempat memutuskan untuk kembali ke desa guna menghentikan semua kejahatannya Master Dao yang sebagai rencana awal yang pergi sendiri ke restoran tempat biasa kelompok tersebut nongkrong guna menebar ancaman. Dan pucuk dicinta ulang pun tiba. Tuan Wan kebetulan ada di situ yang Liang langsung mengingatkan mereka bahwa ini loh saya yang kamu dulu bikin buta. Lalu setelah ingat dengan sosok yang ada di depannya itu, Tuan Wan pun langsung ambil tindakan untuk menyerang. Dan dengan ini, pertarungan pun dimulai. 找死！哈！好本事！Tak ingin tinggal diam melihat adanya ancaman di kelompok mereka, Tuan Wan meminta bantuan dari 2 orang master kungfu yang satu di antara mereka menggunakan senjata ketapel besi sebagai serangannya. Tak butuh waktu lama untuk memberitahu ke Master Dao dulu. Mereka langsung pergi ke restoran yang di sana ternyata sudah ada si pandai besi yang tengah standby dan sadar bahwa lawan yang akan dihadapi hanya menggunakan insting pendengaran. Mereka coba tak mengeluarkan suara sampai Liang datang lagi ke restoran. Yang begitu Liangnya datang, tiba-tiba singkat cerita, malam pun tiba. Karena penasaran dengan kedua orang tadi, salah satu master sewaannya Tuan Wan mengikuti si pandai besi untuk menyerangnya. Tapi serangan itu langsung disadari. Karena meskipun tak bisa mendengar, pandai besi menggunakan cermin untuk mendeteksi lawannya. Di mana pertarungan tersebut ternyata disaksikan salah satu anak buahnya yang setelah master itu tewas, si anak buah itu langsung memberitahukan ke Tuan Wan bahwa pandai besi menggunakan cermin untuk melihat lawannya. Di mana setelah itu, si anak buah langsung mengambil cerminnya pandai besi untuk kemudian Tuan Wan datang demi melakukan serangan lagi. Yang khusus untuk serangan kali ini, pasukan dibekali simbal guna mengganggu konsentrasi pendengaran Liang. Dengan cara tersebut masih tak berhasil, Tuan Wan sudah menyiapkan satu master kungfu lagi yang tak kalah jagonya, yang punya kekuatan fisik setara master limbat kalau lagi tampil di atas panggung. Di mana master yang bernama Jiu itu meminta agar Tuan Wan dan yang lain pulang saja lebih dulu. Karena untuk sekedar hanya melawan mereka berdua, aku pun sudah cukup. 我站在这里不动，让你们每人打3拳踢3脚。要是我被你们打动踢倒了，天道庄绝不再找你们麻烦。 Tanpa Master Jiu sadari, mereka tidak hanya berdua, melainkan ada kaki besi dan Chen Shen yang sejak tadi memang menunggu momen ini untuk bisa unjuk kekuatan juga. Dan dengan sekali saja tendangan dari kaki besi, Master Jiu pun langsung mendapatkan efek jerah yang berujung kematian. Songong sih lo. 你的脚真的是铁打的！ 进去。他已经死了。
Setelah melakukan berbagai macam cara masih tidak berhasil, Tuan Wan melaporkan semuanya ke Master Dao dan mereka akan menunggu kedatangan kedua orang tersebut di markas untuk memulai pertarungan. Dan begitu keesokan harinya tiba, mereka ternyata tidak datang berdua melainkan bertiga yang dengan persiapan jebakan hanya untuk 2 orang saja. Mereka jelas salah prediksi yang mau tidak mau tetap harus melanjutkan pertarungan. Sukses menyingkirkan Tuan Wan dan para pasukannya, mereka bergegas mendatangi Master Dao dan juga anaknya. Dan meskipun Chen Zhen datang terlambat karena sibuk ngurusin senjata yang ingin dibawanya, mereka berdua tetap maju untuk melawan dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Seiring dengan munculnya si kaki besi, Chen Zhen datang juga dan langsung membantu menggunakan senjata itu yang membuat si John jadi kewalahan. Tapi sial bagi Chen Zhen, karena keasikan menyerang secara terbuka, dirinya terkena misil si John yang membuatnya mengalami luka parah yang berujung pada sekarat karena tidak hanya serangan misil saja yang mengenai tubuhnya. Dan meskipun di momen ini Liang berhasil membunuh si John, pada kenyataannya Chen Zhen juga harus tewas. Yang tak lama dari tewasnya Chen Zhen itu, muncul si kaki besi untuk mengakhiri pertarungan ini. Du Tiandao 死了。 Tamat.